Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka Gaza adalah duka kita semua. Hancurnya Palestina hal yang perlu kita sesali sebagai seorang muslim. Karena saat ini kita telah melihat saudara kita ratusan bahkan ribuan telah kehilangan nyawa. Telah kita ketahui bahwasanya nyawa seorang muslim jauh lebih berharga daripada hancurnya Ka'bah. Fakta dan realitanya saat ini, anak kecil yang tak berdosa banyak yang terbakar hidup-hidup di sana. Lantas di mana posisi kita? Apakah hanya akan menjadi penonton atau justru kita bahagia atas kejadian semua ini? Ini tentu tidak terlepas dari keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Peran kita pun saat ini dinantikan. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Kita akan membahas pada kesempatan podcast kali ini. Yang pada kesempatan hari ini telah datang narasumber kita, yaitu Mas Yusuf, yang sudah kesekian kalinya berkenan hadir untuk menjadi narasumber. Terima kasih Mas Yusuf. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semua. Alhamdulillah. Oke Mas Yusuf, kita langsung saja. Problematika yang terjadi pada saudara kita di Palestina yang sudah sekian lama. Nah, ini pun tak kunjung datang menemukan titik terang untuk mencari solusi yang pasti, dan untuk menghancurkan para kaum penjajah itu belum kita temui saat ini. Donald Trump mewakili sebagai presiden Amerika Serikat menginginkan Gaza ini dikosongkan agar rakyatnya ini pindah migrasi atau yang lainnya. Nah, di sini pun Presiden Indonesia Bapak Prabowo juga merespon hal tersebut dengan luar biasa, yaitu mau mengambil, ya kan, mau menjemput istilahnya warga Palestina untuk didatangkan ke Indonesia untuk diobati, nanti setelah sembuh dan lain sebagainya mungkin konflik diharapkan ya sudah reda gitu ya, dikembalikan ke sana. Tapi kita melihat masyarakat juga ada yang pro dan kontra Mas Yusuf. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Dengan berbagai alasan juga. Yang menolak ini salah satu alasan yang kita amati di berbagai platform media itu kan, rakyat kita saja masih kekurangan pangan dan masih banyak generasi yang miskin, masyarakat miskin mau menampung dari orang luar negeri. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, bagaimana untuk menurut Mas Yusuf, apakah ini sudah langkah yang tepat yang harus diambil oleh negara ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, ya. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam podcast ngaji seru kali ini. Nah, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, jadi gini Mas Arif, sebelum menjawab pertanyaan Mas Arif, saya boleh nggak nih menyampaikan unek-unek saya dulu, menyampaikan kegelisahan saya ataupun juga bisa disebut kejengkelan saya. Sangat diperbolehkan ini. Ya, kita sendiri sudah menyaksikan bahwa pembantaian di Gaza terus berlangsung hingga saat ini. Sejak 7 Oktober 2023 sampai sekarang sudah 1,5 tahun tak henti-hentinya Zionis membombardir Gaza, dan korban tewas sudah lebih dari 50.000 jiwa. Ini banyak banget loh ini Mas Arif. Ini penduduk satu kecamatan loh ini segini.
Nah, yang pertama saya ingin menyoroti betapa kejamnya, betapa kejinya, betapa biadabnya Zionis ini. Tak kenal ampun, tak kenal kasihan, yang dibunuh anak-anak, bayi, wanita, orang tua, jurnalis, para medis, semua. Bangunan-bangunannya hancur. Kata apa kira-kira yang tepat untuk menggambarkan mereka selain itu tadi? Saya kira kata-kata kotor yang lain tetap tidak cukup untuk menggambarkan betapa bejatnya mereka, betapa biadabnya mereka. Dan itu selalu didukung oleh Amerika. Seberapapun jahatnya mereka, Amerika tetap selalu mendukung. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya soroti yang kedua, di tengah genosida yang berlangsung seperti itu, saudara-saudara Muslim, terutama penguasa negara-negara Arab yang berada di sekitar Gaza, diam tidak membantu. Ini bencana. Jadi saya ingin mengatakan kepada kalian semua, kalian sebagai penguasa negeri-negeri Arab, kalian itu malah menjadi bencana bagi kaum muslimin, terutama yang ada di Gaza. Kalian punya pasukan, kalian tidak mengirim pasukan, tidak membela Palestina. Sudah berapa lama? 1,5 tahun, 50.000 orang lebih. Apa mau nunggu seluruh warga Gaza yang berjumlah 2,3 juta itu mati semua, baru kalian mengirimkan pasukan? Atau jangan-jangan seluruh warga Gaza habis, kalian juga tetap diam? Sekali lagi, kalian wahai penguasa-penguasa negeri Arab, kalian adalah bencana bagi umat Islam, terutama Palestina. Saya memohon kepada Allah supaya kelak kalian tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalian diam. Tetangga kalian loh itu. Saya marah sekali. Kenapa nggak marah? Bagaimana nggak marah? Tetangga dekatnya dibombardir, dihabisi, sama sekali nggak berbuat apa-apa. Paling mentok bantuan, itu pun dulu, sekarang juga sudah stop. Lalu kalian itu ngapain tidur? Kalau kalian mengaku umat Islam, ya seharusnya menolong. Bukankah sesama Muslim itu saudara? Gitu kan? Atau jangan-jangan kalian tidak menganggap permasalahan Gaza itu permasalahan kalian, tapi itu permasalahan orang lain. Nah, kalau demikian berarti kalian salah. Berarti kalian tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Kalian sekuler. Tidak bisa disebut sebagai penguasa Islam, nggak bisa. Nah, itu tadi dua kejengkelan saya yang sangat sampai sekarang ini. Mesir nggak ngelakuin apa-apa. Tentaranya banyak. Secara statistik bisa mengalahkan Zionis. Turki juga sama. Secara statistik menurut Global Firepower, militer Turki itu lebih kuat daripada Zionis. Tidak melakukan apa-apa juga. Apalagi Saudi. Saudi lebih banyak penguasanya berfoya-foya, bersenang-senang, cinta dunia, takut mati. Apalagi kata yang pantas untuk mereka? Pengkhianatkah? Dan saya rasa apa yang saya rasakan ini dirasakan pula oleh banyak kaum muslimin yang ada di luar sana. Betapa enggak prihatinnya, betapa enggak marahnya melihat kondisi seperti itu, Mas Arif. Saya yakin Mas Arif pun juga demikian. Betul enggak? Iya, sangat disayangkan memang ya kalau kita melihat negara-negara di sekeliling Palestina ini juga bungkam. Mereka membantu logistik pun tidak begitu banyak juga. Bahkan kalau kita melihat kan, bagi kita yang menginginkan donasi itu kesulitan juga karena adanya perbatasan kan gitu. Mereka menghalangi kita untuk memasukkan
donasi-donasi dari kaum muslimin untuk saudara kita di Palestina pun sangat kesusahan. Karena tapi begini juga Mas Yusuf, mungkin bisa saja karena gini, sistem nasionalisme yang sudah diterapkan lama di negeri-negeri kaum muslimin sejak runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani 1924 silam kan itu, sehingga membuat kaum muslimin ini seolah-olah ya kalau bukan di wilayah saya berarti bukan urusan saya kan itu. Betul sekali. Mungkin itu. Tapi begini Mas Yusuf, tadi siang kebetulan saya kan memposting itu tentang Palestina juga. Ada salah satu netizen itu yang membenarkan Arab Saudi juga ini. Dengan apa? Kalau Arab Saudi ikut membombardir Israel, lah mudaratnya akan lebih banyak. Dengan dalih apa? Karena setiap hari ada orang yang umroh, jamaah haji yang kesana lah. Nanti kalau Israel ini ikut ngebom atau menyerang Saudi, mudaratnya akan jauh lebih banyak. Makanya Saudi nggak mau ngambil ikut serta dalam mengirimkan pasukannya. Nah kira-kira ini cocok enggak kan gitu? Saya kira itu sangat tidak benar sekali. Kenapa? Itu kan baru ketakutan orang yang tadi kan, ya. Belum pernah dilakukan faktanya. Nah, kalau kita baca sejarah saja, umat Islam yang diduduki mereka melawan ataupun tidak melawan, mereka tetap dizolimi, mereka tetap diusir, mereka tetap dibantai. Sudah sejak dulu seperti itu. Ya. Ngelawan atau tidak sama saja. Ya maka ya lebih baik melawan daripada menyerah. Ya. Tidak melakukan apa-apa. Toh mudarat yang katanya lebih besar tadi itu kan baru angan-angan saja. Bagaimana kalau Saudi yang angkatan udaranya kuat itu bisa menangkis serangan Zionis? Saudi juga sama secara global firepower. Lebih unggul mereka daripada Zionis. Tentaranya lebih banyak, jumlah penduduknya lebih banyak, minyaknya lebih banyak. Kurang apa? Kurang berani atau sangat kurang berani. Nah, bukankah kita juga sudah melihat bahwa mereka pun punya rencana gitu kan, akan membuat negeri Israel Raya gitu kan, yang kalau kita lihat di petanya itu, kalau kita baca di media-media itu kan, itu bahkan bukan hanya Palestina yang ada saat ini, tapi juga Sinai termasuk, Saudi sebagian, juga termasuk bagian utara, Yordan dan sebagian Suriah itu masuk ke dalam peta Israel Raya. Ya. Kalau kita baca di media-media demikian. Nah ini kan berarti kan patut kita waspadai. Ya. Bisa saja kelak, kalaupun penguasa-penguasa negeri Muslim yang ada di situ itu tidak melawan, mereka tetap akan dicaplok ke depannya seperti Palestina. Palestina jatuh, kemudian negeri lain akan dieksekusi satu persatu. Akan ikut jatuh juga ya. Betul sekali. Nah sebelum kita jauh ke sana Mas Yusuf, kita kembali lagi. Bagaimana menurut pandangan Mas Yusuf berkenaan pandangan Presiden Prabowo dalam upaya ingin menjemput ya warga Palestina untuk dibawa ke Indonesia, dan ada wacana nanti kalau sudah sehat dan konflik mungkin sudah aman akan dikirim lagi ke sana. Ini apakah langkah yang tepat? Ya, itu yang pertama saya rasa mengamankan rakyat sipil dari peperangan itu memang seharusnya dilakukan ya kan. Tetapi tidak kemudian membiarkan penyebab peperangan itu tetap berlangsung. Penyebab peperangannya itu harus dihentikan pula. Yaitu apa? Serangan Zionis. Zionis nyerang karena mereka sudah bercokol di situ sejak 1948. Padahal itu tanahnya Palestina. Maka ya akar masalahnya itu ya keberadaan Zionis di tanah Palestina itu. Kalau itu enggak dicabut, ya tentu solusi-solusi yang ibaratnya dilontarkan oleh penguasa-penguasa negeri Muslim saat ini ya hanya berpengaruh sedikit sekali, kecil sekali. Kita lihat misal, oke lah kalau benar ya,
mau mengevakuasi warga Gaza dari bahaya. Warga Gaza jumlahnya berapa? 2 juta lebih. Yang di bawah berapa? 1.000. Berapa persennya? Sedikit sekali. Tentu di sini dalam arti evakuasi ke tempat aman itu ya untuk sementara, bukan seperti pengusiran ya, yang direncanakan oleh Donald Trump ya. Mereka akan berencana mengusir warga Gaza secara total kan. Iya, secara halus mungkin ya. Betul sekali. Nah, tidak seperti itu. Akar masalahnya adalah keberadaan negeri Zionis di tanah Palestina. Ya. Kenapa harus warga Gaza yang disuruh pergi? Kan dia yang punya tanah di sana. Kenapa bukan orang-orang Zionis yang dipindah ke Amerika? Amerika tanahnya luas. Iya. Luas banget Amerika Serikat. Iya. Kasih satu kota di sana atau satu negara bagian di sana, sisa masih luas sekali itu. Nah, jadi saya rasa belum menyentuh akar masalahnya ya, berupa pembantaian yang terus dilakukan oleh Zionis itu tadi ya. Ya, saya menyebutnya sih Zionis ya. Iya. Mungkin karena sebagian orang akan sensitif ketika saya ngomong Israel, seolah-olah nanti dianggap itu anaknya Nabi Yakub gitu ya. Nah, maka saya nyebutnya Zionis Yahudi aja gitu ya. Walaupun sebenarnya kalaupun saya menyebut itu Israel juga tidak mengapa, tidak masalah, karena yang saya maksud itu jelas sekali, yaitu negeri Zionis itu gitu. Iya. Nah, begini juga Mas Yusuf, kalau memang ibarat kata solusi selama ini yang ditawarkan dari beberapa negara itu, kalau saya amati ibarat kata hanya solusi yang tambal sulam kan gitu. Nah, lantas solusi yang hakiki itu seharusnya seperti apa kan ya? Kalau kita melihat ini kan sangat luar biasa, di mana bukan hanya tentara yang diserang oleh, bukan hanya Hamas ya, bukan hanya Hamas yang diserang oleh para Zionis, tetapi bahkan sarana umum pun dihancurkan, sekolahan, terus rumah sakit, padahal itu kan kebutuhan yang sangat vital. Kalau kita melihat seperti itu, negara kita juga punya cita-cita menghapuskan seluruh penjajahan di atas dunia kan gitu. Nah, solusi yang konkret sampai akar itu solusi yang seperti apa Mas Yusuf, agar problem ini segera berakhir kan gitu? Saya kira yang pertama yang terjadi di sana adalah, kalau disebut perang saya kira sudah tidak tepat lagi ya. Lebih tepatnya ya memang itu disebut genosida. Yang lebih banyak dibunuh oleh Zionis adalah warga sipil, bukan pasukan Hamas ya. Saya kira solusi yang harus diambil ya, mengirim obat-obatan ya monggo, mengirim bahan makanan iya ya, tetapi ya tidak berhenti sampai di situ ya. Untuk apa dikirim obat-obatan kalau setelah sembuh nanti ditembak lagi? Untuk apa kelaparan dikasih bahan makanan, setelah kenyang nanti ditembak mati? Nah, maka solusinya harus kirim pasukan ke sana. Kirim pasukan untuk apa? Untuk membela saudara-saudara kita di Palestina, terutama di jalur Gaza yang saat ini sedang dibantai ya, yang sedang terjadi genosida seperti itu. Saya kira kalau itu tidak dilakukan akan sangat sulit sekali Zionis ini bisa dihentikan ya. Pengalaman sudah berapa kali perjanjian gencatan senjata maupun sanksi dari PBB itu tidak digubris sama sekali oleh Zionis. Sudah bolak-balik kayak gitu terjadi, selalu dilanggar oleh mereka, dan tentunya tetap selalu disupport oleh negara adidaya saat ini, Amerika. Selalu disupport, seberapapun jahat mereka, Amerika tetap mensupport mereka ya. Solusinya sekali lagi, solusi yang tuntas adalah kirim pasukan ke sana untuk berjihad tentunya ya. Yang jadi pertanyaan sekarang, jihad siapa yang kemudian akan mengomandoi jihad gitu. Nah, kalau kita sebagai warga sipil ya paling yang bisa kita lakukan mendoakan, kemudian ngirim bantuan berupa dana, kemudian obat-obatan, makanan ya.
Wajar seperti itu. Tetapi kalau kepala negara misal, itu kan punya pasukan, punya tentara. Seharusnya mereka lah yang mengirim pasukan, mengirim tentara. Cilakanya sudah 1,5 tahun pembantaian ini terjadi, mereka tetap diem, tidak mengirimkan pasukan. Dan saya kira ke depan pun tidak akan ada satu penguasa negeri muslim pun yang akan mengirimkan pasukan ke sana. Mereka takut semua, takut sama Zionis semua. Ya alasannya nanti pasti mereka di belakang mereka ada Amerika, kan selalu begitu kan yang ditakuti kan, seperti itu ya. Maka jelas itu tidak akan mungkin terjadi mereka ngirim pasukan. Siapa yang akan mungkin mengirim ke sana? Ya siapa lagi kalau bukan pemimpin umat Islam, siapa? Ya khalifah. Siapa lagi? Khalifah. Sekarang belum ada, ya maka kita adakan pemimpin kita, sang khalifah. Ya, institusinya apa? Ya khilafah. Berarti satu-satunya solusi adalah mengirimkan pasukan untuk melawan Zionis ya Mas Yusuf. Karena betul memang sekali Mas kalau Arif. kita melihat yang namanya senjata itu tidak cukup dilawan dengan ngapunten ini ya, sepiring nasi ataupun obat-obatan. Betul Karena sekali. memang senjata harus dilawan dengan senjata. Tapi ya sekali lagi kita memang saat ini kan tersekat-sekat ya kan. Kita itu sudah ada sistem yang memang nasionalis tadi ya. Terus adanya PBB, mungkin nanti yang mau mengirim pasukan juga akan disanksi oleh PBB. Nah, lantas PBB ini kerjanya untuk siapa kan kita mungkin semuanya udah tahu. PBB memang dibentuk oleh mereka dan tentu untuk menguntungkan mereka sendiri kan gitu. Lantas bagaimana kalau tadi Mas Yusuf mengatakan satu-satunya solusi adalah mengirimkan pasukan dan pasukan ini harus dikomando oleh seorang Amirul Mukminin atau seorang khalifah tadi. Apakah lantas bagaimana? Nah, bagaimana ini cara mendirikan negara khilafah tadi atau mengangkat seorang khalifah tadi agar bisa segera mungkin membebaskan Palestina dari cengkraman Zionis dan sekutunya. Karena kan tentu kita semua sebagai seorang muslim tidak menginginkan yang namanya korban semakin banyak kan gitu. Kalau masih punya hati ya tentu, nggak tahu kalau hatinya sudah mati mungkin masih bisa tertawa dan bercengkrama ketika melihat berbagai macam video serangan-serangan Zionis kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya, jadi bagaimana mendirikan khilafah?